Hi, good morning everybody. How are you today? I hope you are in a good condition. Well, everybody, today we study about new chapter. Hari ini kita belajar tentang bab yang baru. That is chapter 6. The theme is our busy roots. Hari ini kita belajar di bab yang baru, yaitu bab 6. Temanya adalah our busy roots, yang artinya adalah kesibukan di jalan raya kita. Ya, apa yang mau dipelajari dari sini? Yang mau kita pelajari di dalam bab ini tentunya adalah tentang menunjukkan keberadaan suatu benda ataupun keberadaan orang. Ya, namun sebelumnya, but before we learn this seriously, I would like you to see the video first. Saya ingin kamu melihat ataupun menonton video singkat ini sebelumnya. Mari kita saksikan video ini sesaat ya. Belok kiri Jalan Masjid Raya menuju Jalan Brigjen Tatamso. Di sebelah kiri kita adalah Masjid Raya Al-Masyun Medan. Dan di sebelah kanan adalah Kolam Raya Sri Deli Medan. Hati-hati, di depan ada perempatan. Di sebelah kanan dan kiri adalah Jalan Mahkamah. Anda tiba di simpang Istana Maimun. Di depan Anda adalah Istana Maimun. Belok kanan ke arah Lapangan Merdeka. Belok kiri ke arah Kampung Baru. Patuhilah peraturan lalu lintas. Berhentilah saat lampu sedang merah. Berhentilah di zona merah untuk kereta atau sepeda motor. Dan berhentilah di belakang zona merah untuk mobil. Jangan tiru para pengendara yang di depan itu. Mereka tidak mematuhi lalu lintas. Untung saja tidak ada polisi lalu lintas di simpang ini. Kalau tidak mereka sudah ditilang. Malulah sedikit. Lampu sudah hijau. Silakan jalan ke arah kanan. My children, yeah, after you see the video, what are there? Apa saja yang ada di video tersebut? Do you ever see the situation? Apakah kamu pernah melihat situasi tersebut? Tentunya on the road, di jalan raya. Pasti semua kita pernah mengalami dan melihat situasi seperti ini. How many cars, how many vehicles do you see on the video? Ada berapa banyak kendaraan yang kamu lihat di video tersebut? Of course, there are so many vehicles. Tentu saja ada banyak kendaraan yang kamu lihat di video tersebut, ya kan? Okay, on that video, you see many vehicles like cars, motorbikes, pedicabs, and also some walker ya. Dan tentu saja di dalam video itu kamu melihat ada beberapa orang yang berjalan ya. Ada melihat mobil, beberapa mobil, banyak bahkan, apalagi kalau pada jam-jam sibuk tentu ya, many cars on the road. Well, everybody, now what will we learn from this material today? We will learn how to state,
how to show the existence of things and people. Bagaimana kita mau menunjukkan keberadaan suatu benda ataupun orang-orang. Nah, ketika kita mau menunjukkan when we want to show the existence of things, ketika kita mau menunjukkan keberadaan suatu benda, of course, in English, you may use, tentu saja di dalam bahasa Inggris, kamu bisa menggunakan kata there is or there are. Kamu bisa menggunakan kata there is ataupun there are. What is that? Apa artinya itu? In English, there is artinya adalah ada. Ada dalam hal ini berarti kita mau menunjukkan suatu keberadaan benda yang jumlahnya adalah satu atau tunggal. Sehingga kita memakai kata tunjuk there is. Ya, ingat. Ketika kita mau menunjukkan keberadaan suatu benda yang mana jumlah bendanya adalah satu atau tunggal, maka kita menggunakan kata ganti tunjuk there is yang artinya adalah ada. Ya. Nah, kemudian ketika kamu mau menunjukkan keberadaan suatu benda yang jumlahnya lebih dari satu, maka kamu memakai kata tunjuk yaitu there are. Ya, there are. There are, bukan lagi there is. Kalau there is tadi untuk benda yang jumlahnya tunggal atau satu, sementara there are itu bila kamu ingin menunjukkan keberadaan suatu benda yang jumlahnya lebih dari satu. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. There is a bike on the road. Artinya, ada sebuah sepeda di jalan raya. Once again, the examples like this. There is a bike on the road. Artinya, ada sebuah sepeda di jalan raya. Ma'am, mengapa kita memakai kata there is? Kita memakai kata there is karena di sini kita mau menunjukkan keberadaan suatu benda yang jumlahnya adalah tunggal atau satu. Sehingga Mem katakan di sini kita memakai kata there is. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan pertama, bahwa there is itu artinya adalah ada, namun untuk menunjukkan benda atau sesuatu yang jumlahnya satu atau tunggal. Oke. Contoh berikutnya. There is one police stands on the crossroads. Artinya, ada satu polisi berdiri di persimpangan jalan raya. Kita masih tetap memakai there is. Why? Because there is indicate to show the existence of things with a count of one. Karena there is di sini menjelaskan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda yang jumlahnya satu. Berikutnya, next. Ya, there are. How about the examples, ma'am, about there are? Bagaimana contohnya dengan there are, ma'am? There are artinya sama seperti there is, yaitu ada. Namun, there are digunakan untuk menunjukkan keberadaan sesuatu, ya, yaitu benda, orang, binatang yang berjumlah lebih dari satu, atau kita ketahui dengan istilah plural noun, benda jama'. Contohnya adalah there are 5 bikes on the road. Once again, there are 5 bikes on the road. Artinya, ada 5 sepeda di jalan raya.
Mengapa kita memakai kata there are? We use the word of there are because there are, ya, indicates to show the existence of things that more than one. Karena kata ganti there are yang artinya adalah ada itu menunjukkan keberadaan suatu benda yang jumlahnya lebih dari satu atau kita kenal dengan sebutan plural noun, benda jamak. Contoh berikutnya, the next example. There are 3 policies on the crossroad. Once again, there are 3 policies on the crossroad. Artinya, ada 3 polisi di persimpangan jalan raya. Tetap kita memakai there are. Mengapa? Karena di dalam contoh ini menyebutkan bahwa ada 3 polisi. Berarti benda yang dimaksud, benda yang ditunjuk jumlahnya lebih dari 1. Sehingga kita memakai kata there are. Well, my students, I hope you have understood about this material. Saya berharap kamu bisa paham tentang materi ini dari penjelasan yang sederhana ini, yang singkat ini. Okay, next, how about the example in dialogue? Bagaimana contohnya mem di dalam dialog? The example in dialogue like this. Contohnya di dalam dialog seperti ini. Ini ada pembicaraan antara Charlie dengan si Greg, ya. Charlie said, "The roads are very busy now because there are many vehicles." Once again, the roads are very busy now because there are many vehicles. Sekarang di jalanan sangat padat sekali karena ada banyak kendaraan. What vehicles are there? What vehicles are there? Kendaraan apa sajakah yang ada? There are many kinds of vehicles. Cars, big buses, minibuses, trucks, bicycles, motorcycles, and pedicab. There are many kinds of vehicles. Cars, big buses, minibuses, trucks, bicycles, motorcycles, and pedicab. Artinya, ada banyak jenis kendaraan seperti mobil-mobilan, mobil, bus-bus besar, bus-bus kecil, truk, sepeda motor, dan becak. Jadi, anak-anak mem sekalian, ya, my student, if you want to show the existence of things in English, ketika kamu mau menunjukkan keberadaan sesuatu benda ataupun orang atau juga hewan atau binatang di dalam bahasa Inggris, kamu boleh memakai kata bantu, yaitu kata bantu tunjuk itu, ya, yaitu dengan menggunakan kata there are ataupun there is. Yang mana bila benda yang kamu tunjuk keberadaannya jumlahnya hanya 1 atau tidak lebih dari 1, maka kamu memakai kata there is. Sebaliknya, jika benda yang kamu tunjuk keberadaannya lebih dari 1, maka kamu memakai kata there are. Jangan lupa, benda yang kamu maksud ketika dia lebih dari 1, kamu harus tambahkan huruf S di belakang benda tersebut. Karena benda tersebut jumlahnya lebih dari 1. Namun, bila bendanya hanya 1, kamu tidak perlu menambahkan S di akhir kata benda tersebut, ya. Contoh, there is one pencil. Ada
satu pensil. Ketika pensilnya lebih dari satu, there are two pencils. Nah, kalimat yang pertama tadi, pensilnya berjumlah satu. Maka kata benda pensil tidak memakai S. Kalimat yang kedua, pencils. There are two pencils. Ada dua pencils. Maka pensilnya harus ditambahkan dengan S karena jumlahnya lebih dari satu. Well, my students, that's all the explanation for today about there is and there are. I hope you can understand about this explanation. Well, what will you do after this learning? Apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari ini? Tugas kamu adalah membuat kesimpulan. Apa yang menjadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini? Don't forget, write it in English. Jangan lupa tuliskan itu di dalam bahasa Inggris. And then share to me via classroom. Kemudian kirimkan kepada saya melalui classroom. Well, everybody, thank you for your attention. Don't forget, keep study hard and stay at home. Thank you, God bless you, and see you.